Sering merasa bersalah tiap kali buang sisa sayur, kulit buah, atau ampas kopi ke tempat sampah. Rasanya sayang ya, apalagi kalau lihat tumpukannya. Jangan khawatir, di video kali ini kita akan bongkar rahasia di balik sampah ini. Aku akan tunjukin kalau sampah buangan dapur kalian sebenarnya adalah emas hijau yang selama ini tersembunyi. Siap mengubah sampah jadi berkah untuk kebunmu dan bumi kita? Yuk, kita mulai. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe ya, supaya aku lebih semangat bikin video tentang pertanian lainnya. Pertama-tama mari kita pahami dulu, mengapa sampah dapur ini begitu istimewa. Secara ilmiah, sampah organik seperti sisa makanan, daun, atau ranting adalah bahan bakar bagi mikroorganisme. Mereka ini adalah pekerja tak terlihat yang tugasnya mengurai materi organik kompleks jadi bentuk yang lebih sederhana, kaya nutrisi, dan siap diserap tanaman. Proses inilah yang kita sebut pengomposan. Coba bayangkan ini, setiap sisa makanan yang kita buang ke tempat sampah biasa, kalau sampai ke tempat pembuangan akhir, bakal busuk tanpa oksigen. Nah, pembusukan tanpa udara ini yang secara ilmiah kita sebut anaerob justru memicu produksi gas metana. Gas ini bahaya banget, karena kemampuan memerangkap panasnya 25 kali lipat lebih kuat dari karbon dioksida. Artinya, tiap buang sampah dapur sembarangan, kita ikut memanaskan bumi. Mengerikan kan? Makanya, pengomposan jadi solusi cerdas. Dengan mengompos, kita kasih oksigen yang cukup buat para mikroba bekerja secara aerob. Jadi sampah terurai sempurna jadi pupuk, dan produksi gas metana jahat itu bisa diminimalisir. Ini bukan cuma untuk tanaman, tapi juga untuk napas bumi kita. Cara membuat kompos. Sekarang, mari kita mulai mengolah sampah dapur kita. Kalian hanya butuh beberapa bahan sederhana. Pertama, wadah kompos. Bisa berupa tong bekas, karung, atau bahkan tumpukan langsung di tanah. Pastikan ada lubang drainase dan sirkulasi udara yang baik. 2. Bahan hijau. Bahan ini bisa berupa sampah dapur kita, seperti sisa sayur, kulit buah, ampas kopi atau teh, sisa nasi, atau potongan rumput segar. Bahan-bahan tersebut kaya akan nitrogen yang penting untuk pertumbuhan mikroba. Bahan coklat. Bahan coklat ini bisa berupa daun kering, serutan kayu, kardus bekas tanpa tinta, atau sobekan koran. Bahan-bahan tersebut menyediakan karbon dan membantu menjaga keseimbangan kelembaban serta sirkulasi udara. Air untuk menjaga kelembaban, tanah, atau starter kompos. Opsional, tapi direkomendasikan sebagai starter. Membawa mikroorganisme baik ke dalam tumpukan. Oke, sekarang mari kita mulai membuat pupuk yang super ini. Langkah 1. Lubangi wadah atau letakkan lapisan tipis ranting atau kerikil. Ini penting banget untuk memastikan drainase yang baik dan mencegah genangan air. Ingat, mikroba aerob nggak suka tempat yang menggenang. Langkah 2. Kemudian, hamparkan lapisan bahan coklat setebal sekitar 10-15 cm. Ini seperti fondasi yang kuat. Penting untuk sirkulasi udara. Inilah rahasia agar mencegah kompos bau tak sedap. Langkah 3. Lapisan hijau. Nah, ini dia bintangnya. Taruh sampah dapur kalian di atas lapisan coklat. Usahakan potong kecil-kecil ya, agar proses penguraian lebih cepat. Ingat, hindari daging, tulang, produk susu, dan makanan berminyak karena bisa menarik hama dan menimbulkan bau tak sedap. Langkah 4, lapisan tanah atau kompos starter. Kalau ada, taburkan sedikit tanah atau kompos lama di atasnya. Bahan ini untuk memanggil para mikroba untuk segera datang dan memulai penguraian lebih cepat. Langkah 5. Ulangi lapisan dan siram. Ulangi terus lapisan coklat dan hijau secara bergantian. Perbandingan idealnya sekitar 2 bagian coklat untuk 1 bagian hijau. Setelah itu, siram secukupnya hingga lembab. Jangan terlalu basah, jangan terlalu kering ya. Kemudian aduk berkala. Ini bagian pentingnya. Setiap beberapa hari atau seminggu sekali, aduk tumpukan kompos. Mengapa? Karena ini memastikan oksigen tersebar merata, mempercepat kerja mikroba, dan mencegah bau busuk. Ingat, mikroba pengurai kita adalah makhluk aerob yang butuh oksigen untuk bekerja optimal. Dalam beberapa minggu hingga bulan, tergantung pada kondisi dan seberapa sering kalian mengaduknya, kalian akan melihat keajaiban terjadi. Suhu tumpukan akan meningkat, yang berarti mikroba telah bekerja dalam mengurai kompos. Volumenya menyusut drastis, dan sampahnya akan berubah warna jadi coklat gelap, bertekstur remah,
dan berbau seperti tanah hutan yang segar. Inilah dia, pupuk kompos matang. Pupuk kompos ini bukan cuma sekedar tanah biasa. Ini nutrisi lengkap untuk tanaman. Secara ilmiah, kompos itu ibarat paket komplit yang isinya unsur hara makro fosfor, dan kalium. Nitrogen yang bikin daun hijau royo-royo, fosfor yang kuatin akar dan bikin bunga mekar, serta kalium yang penting buat kualitas buah dan daya tahan tanaman. Selain itu, pupuk kompos juga mengandung unsur hara mikro. Jangan salah, walau sedikit, mineral penting ini vital banget buat kesehatan tanaman. Materi organik, nah, ini dia yang bikin tanah hidup. Kompos dapat memperbaiki struktur tanah, bikin tanah lebih gembur, mudah menyerap air, dan jadi rumah nyaman buat para mikroorganisme, baik di dalam tanah. Singkatnya, kompos itu obat kuat sekaligus vitamin untuk tanah dan tanaman kita. Gampang kan membuat kompos dari sampah dapur? Bagaimana? Sudah siap jadi pahlawan lingkungan dari dapur sendiri? Jangan ragu untuk memulai. Karena setiap kulit buah yang kita olah, setiap sisa sayur yang kita jadikan kompos, itu bukan cuma menyuburkan tanaman kita, tapi juga menyelamatkan bumi dari tumpukan sampah. Ini bukan cuma tentang pertanian, ini tentang masa depan yang lebih hijau, yang bisa kita mulai dari rumah masing-masing. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Stay curious and keep growing. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!